Pernahkah kita bertanya bagaimana sebuah negara yang baru merdeka mampu untuk menyatukan ratusan suku, bahasa, dan juga 5 agama? Jawabannya bukan kekuasaan, juga bukan senjata, tapi 5 sila yang lahir dari nurani perjuangan. Pancasila bukan hanya fondasi negara, ia adalah nafas Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami sejarahnya dari masa ke masa dan juga menemukan pelajaran yang masih ada dalam diri kita. Tahun 1945 Indonesia belum merdeka, tapi para tokoh bangsa ini telah memikirkan apa yang akan menjadi fondasi kita. Bung Karno mengusulkan 5 sila yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Di bawah ancaman kolonial lahirlah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai yang tercermin dari hal ini adalah persatuan, karena hanya dengan bersatu kita bisa merdeka. Generasi muda perlu belajar bahwa persatuan bukan berarti seragam, tapi saling menjaga dalam keberagaman. Kita tidak harus sama, tapi harus saling menjaga. RIS adalah masa ketika Indonesia hampir terpecah. Sistem federal membuat kita terancam kehilangan identitas, tapi rakyat memilih untuk kembali ke NKRI. Di sini kita melihat betapa kuatnya suara rakyat. Mereka menolak sistem yang tidak mencerminkan semangat kebangsaan. Mereka memilih untuk kembali ke rumah bersama, Indonesia yang bersatu. Bagi saya ini adalah pelajaran tentang keberanian kolektif. Bahwa ketika arah bangsa mulai kabur, rakyatlah menjadi kompasnya. Generasi muda hari ini harus tahu bahwa mereka memilih hak untuk menentukan arah dan kewajiban untuk menjaganya. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila diangkat sebagai ideologi tunggal. Tapi sayangnya pada praktiknya belum terlalu demokratis. Di masa ini, keadilan sosial diangkat sebagai cita-cita, tapi belum terlalu dirasakan. Suara rakyat mulai dibatasi dan kekuasaan menjadi terlalu terpusat. Saya belajar bahwa nilai yang luhur bisa saja disalahgunakan jika tidak diawasi. Kita tidak cukup hanya dengan menghafal Pancasila. Kita harus mengamalkannya dan menghidupkannya dengan sikap adil, terbuka, dan kritis. Tahun 1966 sampai 1998, ini adalah masa Orde Baru. Pada masa ini Pancasila diajarkan di sekolah, tapi kebebasan dibatasi. Persatuan dijaga dengan ketat, bahkan terlalu berlebihan. Pembangunan dikejar, tetapi tidak selalu merata. Dari sini saya belajar bahwa pendidikan nilai harus disertai dengan ruang diskusi. Kita tidak bisa hanya patuh, kita harus berpikir. Pancasila bukanlah alat kontrol, tetapi kompas moral. Pancasila bukan hanya sejarah, ia adalah cermin. Ketika kita bercermin, kita harus bertanya, apakah kita sudah menjadi generasi yang bersatu, adil, dan beradab? Mari kita hidupkan Pancasila, bukan hanya di buku, tetapi melalui sikap, karya, dan keberanian kita sebagai anak bangsa.